Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bab 1 yaitu trigonometri. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Agung Dia Pratnyam Dewi DP dari kelas 11 IPA 1, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Iketut Indra Dharmayuda dari kelas 11 IPA 1 absen 8. Perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putra Wirama Kenaka, nomor absen 17 dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Niputu Putri Cahaya Dewi dengan nomor absen 31 dari kelas 11 IPA 1. Trigonometri. Yang pertama, pengertian. Penyelesaian persamaan trigonometri adalah nilai-nilai variabel yang memenuhi persamaan trigonometri. Yang kedua, batas-batas persamaan trigonometri ada dua, yaitu yang pertama, dalam derajat. 0 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 360 derajat. Yang kedua, 0 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, 180 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 360 derajat. Yang kedua yaitu dalam radian, yaitu 0 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 2pi. Yang kedua, 0 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan pi. Yang ketiga, pi kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 2pi. Yang ketiga, rumus sinus, kosinus, dan tangen. Pertama adalah sinus, yang memiliki dua rumus, yaitu rumus yang pertama adalah X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua adalah X sama dengan 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Kedua, kosinus, yang juga memiliki dua rumus. Rumus yang pertama, X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Rumus yang kedua, X sama dengan min alfa plus K dikali 360 derajat. Dan yang ketiga, tangen, yang memiliki hanya satu rumus, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 140 derajat. Contoh soal persamaan trigonometri. Soalnya adalah sin X sama dengan setengah untuk 0 derajat kurang lebih atau sama dengan X, kurang lebih atau sama dengan 360 derajat. Cara penyelesaian, kita tuliskan dahulu sin X sama dengan setengah, kemudian kita bentuk persamaan sin X sama dengan setengah ini ke sin X sama dengan sin alfa. Jadi sin X sama dengan, nah ingat, setengah merupakan nilai dari sin 30 derajat. Jadi sin X sama dengan sin 30 derajat. Berarti alfanya adalah 30 derajat. Setelah diperoleh alfa, kita masuk ke penyelesaiannya, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Yang kita sudah ketahui, alfanya adalah 30 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Lalu X sama dengan 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat. Dan memiliki hasil X sama dengan 30 derajat, yaitu memenuhi. Rumus yang kedua, yaitu X sama dengan 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Lalu X sama dengan 180 derajat min 30 derajat plus 0 dikali 360 derajat, dan memiliki hasil X sama dengan
150 derajat, yaitu memenuhi. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut. Yang pertama ada rumus teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras, rumus untuk mencari sin A adalah sisi depan per sisi miring. Sedangkan rumus untuk mencari cos A adalah sisi samping per sisi miring. Dan rumus yang terakhir untuk mencari tan A adalah sisi depan per sisi samping. Sedangkan yang kedua ada rumus penjumlahan dan selisih dua sudut, yaitu sebagai berikut. Pada rumus sin terdapat dua rumus, yaitu sin dalam kurung A plus B sama dengan sin A kali cos B tambah cos A kali sin B, dan sin dalam kurung A min B sama dengan sin A kali cos B kurang cos A kali sin B. Sedangkan pada rumus cos terdapat dua rumus, yaitu cos dalam kurung A plus B sama dengan cos A kali cos B kurang sin A kali sin B, dan cos dalam kurung A min B sama dengan cos A kali cos B tambah sin A kali sin B. Yang terakhir ada rumus tan. Sama seperti rumus yang lainnya, pada rumus tan terdapat dua rumus, yaitu tan dalam kurung A plus B sama dengan tan A tambah tan B per 1 kurang tan A kali tan B, dan tan dalam kurung A min B sama dengan tan A kurang tan B per 1 tambah tan A kali tan B. Contoh soal, tentukan segitiga berikut. Jika X dan Y dikuadran 1, tentukan nilai sin dalam kurung X min Y. Yang pertama kita cari dulu nilai sudut CA-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. CA kuadrat sama dengan akar CB kuadrat min B kuadrat. Lalu masukkan nilai CB kuadrat, yaitu 10 kuadrat, dan dikurang dengan nilai BA kuadrat, yaitu 6 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Maka mendapatkan hasil akar 64, dan akar 64 adalah 8. Lalu sekarang kita akan tentukan nilai sin X, cos X, tan X, dan nilai sin Y, cos Y, tan Y. Pada nilai Y, maka sudut segitiga harus diubah bentuknya dulu. Jadi sin X nya adalah 6 per 10. Kita bisa dapatkan menggunakan rumus sin A sama dengan sisi depan per sisi miring, lalu cos X nya adalah 8 per 10. Sedangkan ini kita bisa dapatkannya dengan rumus cos A sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan yang terakhir adalah tan X sama dengan 6 per 8. Rumus mencari tan A adalah sisi depan per sisi samping. Dan untuk mencari nilai Y, kita tidak perlu merubah sudut segitiganya. Untuk mencari sin Y, cos Y, tan Y nya sama seperti rumus mencari nilai X. Maka sin Y sama dengan 8 per 10, sedangkan cos Y sama dengan 6 per 10. Dan untuk tan Y sama dengan 8 per 6. Jika sudah mendapatkan semua itu, maka yang terakhir kita akan mencari nilai dari sin dalam kurung X min Y. Rumus sin dalam kurung X min Y adalah sin X kali cos Y kurang cos X kali sin Y. Lalu kita tinggal masukkan nilai sin dan cos dari nilai yang tadi sudah kita cari, yaitu sin X nya adalah 6 per 10, cos Y nya adalah 6 per 10, dikurang cos X nya adalah 8 per 10, dan sin Y nya adalah 8 per 10. Lalu kita kalikan 6 per 10 dengan 6 per 10 nya, dan menjadi 36 per 100. Lalu kita kali juga 8 per 10 dengan 8 per 10, dan menjadi 64 per 100. Maka 36 per 100 dikurang 64 per 100 adalah min 28 per 100. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang identitas trigonometri sudut rangkap, yang dimana rumus sudut rangkap 2A itu memuat yang pertama ada sin, dimana rumus sin 2A itu ada 2 sin A cos A. Yang kedua itu ada cos yang memiliki 3 rumus. Yang pertama cos 2A sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Yang kedua itu ada 1 min 2 sin kuadrat A sama dengan cos
2A. Yang ketiga itu ada 2 cos kuadrat A min 1 sama dengan cos 2A. Dan yang terakhir itu ada tan atau tangen, itu dimana rumus tan 2A sama dengan 2 tan A per 1 min tan kuadrat A. Nah, di sini ada contoh soal dari identitas trigonometri sudut rangkap. Ya, dimana soalnya nilai dari 2 sin 5 2,5 derajat cos 5 2,5 derajat adalah, jadi kita bisa tahu kalau ini dicarinya sin. Jadi kita pakai rumus sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Yang dimana 2 sin A itu A-nya itu kita bisa lihat adalah 52,5 derajat karena A-nya 52,5 derajat, jadi kita tinggal masukkan 2 sin 52,5 derajat cos 52,5 derajat sama dengan sin 2 dikalikan 52,5 derajat karena A-nya itu adalah 52,5 derajat. Jadi sin dan cosnya itu sama, jadi kita tinggal masukkan saja ke A-nya dan kita dapat yaitu sin 2 dikali 52,5 derajat itu kita bisa dapat yaitu sin 105 derajat. Yang dimana sin 105 derajat itu terdiri dari sin 60 derajat ditambah sin 45 derajat. Jadi rumusnya itu kita dapatkan yaitu sin dalam kurung A plus A. Nah, dimana sin A plus A itu ada sin A cos A plus cos A sin A. Jadi kita tinggal jabarkan saja sin 60 derajat cos 45 derajat plus cos 60 derajat sin 45 derajat. Nah, yang dimana sin 60 derajat itu 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2 ditambah cos 60 derajat itu 1/2 dikalikan sin 45 derajat itu 1/2 akar 2. Jadi kita tinggal dikalikan 1/2 dikali 1/2 itu adalah 1/4. Jadi akarnya juga akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Jadi dapat 1/4 akar 6 ditambah 1/2 dikali 1/2 itu 1/4 akar 2. Jadi kita tinggal jumlahkan keduanya, yaitu 1/4 ditambah 1/4 itu 1/4 karena sama, karena ini perjumlahan, dan akar 6 ditambah akar 2 jadinya akar 6 plus akar 2. Jadi hasilnya yaitu 1/4 dalam kurung akar 6 plus akar 2. Selanjutnya ada identitas trigonometri sudut pertengahan. Identitas trigonometri sudut pertengahan terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada identitas sinus sudut pertengahan. Nah, rumus sinus sudut pertengahan dibuktikan menggunakan rumus kosinus sudut rangkap. Yang kedua, identitas kosinus sudut pertengahan. Di sini, rumus kosinus sudut pertengahan dibuktikan menggunakan rumus kosinus sudut rangkap. Yang terakhir, identitas tangen sudut pertengahan. Di sini, rumus tangen sudut pertengahan dibuktikan menggunakan rumus sinus dan kosinus sudut pertengahan. Jadi, ditemukanlah rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut pertengahan, yaitu rumus sinus sudut pertengahan adalah sin setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 2. Rumus kosinus sudut pertengahan adalah cos setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Dan yang terakhir, rumus tangen sudut pertengahan adalah tan setengah alfa sama dengan plus minus akar 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa. Contoh soal trigonometri sudut pertengahan sebagai berikut. Nilai dari cos 15 derajat adalah pembahasan soal trigonometri sudut pertengahan sebagai berikut. Cos 15 derajat itu didapatkan dari setengah kali 30 derajat.
Jadi, di sini kita berpatokan pada sudut istimewa. Jadi, cos 15 derajat ini adalah cos setengah dari 30 derajat. Lalu kita masukkan rumusnya, yaitu cos setengah alfa plus minus akar 1 tambah cos alfa per 2. Di sini alfanya yaitu 30 derajat. Setelah itu masukkan ke rumus menjadi plus minus akar 1 tambah cos 30 derajat per 2. Kemudian kita ubah nilai dari cos 30 derajat itu berapa. Nilai cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka masukkan ke rumus menjadi plus minus akar 1 tambah setengah akar 3 per 2. Selanjutnya, pecahan keseluruhan kita bagi 2, karena penyebutnya adalah 2. Jadi, 1 bagi 2 hasilnya setengah, ditambah setengah akar 3 dibagi 2 hasilnya 1/4 akar 3. Karena di sini ada plus minus, jadi jawabannya ada 2, yaitu ada plus akar setengah tambah 1/4 akar 3 dan negatif akar setengah tambah 1/4 akar 3. Selanjutnya ada identitas trigonometri, perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Yang pertama, ada identitas perkalian sinus dan kosinus dibagi menjadi 3, yaitu A. Identitas perkalian sinus dan kosinus ada 2 rumus, yaitu rumus yang pertama, sin alfa cos beta sama dengan setengah sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Rumus kedua, cos alfa sin beta sama dengan setengah sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. B. Identitas perkalian sinus kosinus dan sinus sinus. Terdapat 2 rumus, yaitu rumus yang pertama, sin alfa sin beta sama dengan min setengah cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta. Rumus kedua, cos alfa cos beta sama dengan setengah cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Yang terakhir, C. Identitas perkalian tangen terdapat 1 rumus, yaitu tan alfa tan beta sama dengan min cos alfa plus beta dikurang cos alfa min beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Bagian yang kedua ada identitas penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus terbagi menjadi 3, yaitu A. Identitas penjumlahan atau selisih sinus memiliki 2 rumus, yaitu rumus pertama, sin alfa plus sin beta sama dengan 2 sin setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Rumus yang kedua, sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. B. Identitas penjumlahan atau selisih kosinus memiliki 2 rumus, yaitu rumus pertama adalah cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa ditambah beta dikali cos setengah alfa min beta. Rumus yang kedua, cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Yang terakhir, C. Identitas penjumlahan atau selisih tangen memiliki 2 rumus, yaitu rumus yang pertama, tan alfa tan beta sama dengan min 2 sin alfa plus beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Rumus yang kedua,
tan alfa tan beta sama dengan min 2 sin alfa min beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Contoh soal perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus sebagai berikut. Nilai dari 12 cos 37,5 derajat sin 7,5 derajat adalah. Pembahasan soal perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus sebagai berikut. Contoh soal di sini adalah perkalian antara cos alfa dikali sin beta. Berarti yang termasuk alfa adalah 37,5 derajat dan beta adalah 7,5 derajat. Langkah pertama di sini kita tulis rumus dari cos alfa sin beta adalah setengah dalam kurung sin alfa plus beta dikurang sin alfa min beta. Setelah itu kita masukkan soalnya menjadi 12 cos 37,5 derajat sin 7,5 derajat. Karena di sini ada 12, maka kita tulis 12-nya menjadi 12 kali setengah sin 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat dikurang sin 37,5 derajat kurang 7,5 derajat. Lalu kita operasikan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Maka 6 sin 45 derajat dikurang sin 30 derajat. Apakah sin 45 derajat dan sin 30 derajat adalah sudut istimewa? Ya, termasuk. Jadi kita masukkan menjadi 6 dikali sin 45 derajat itu setengah akar 2 dikurang sin 30 derajat itu setengah. Maka ditemukanlah hasilnya adalah 3 akar 2 min 3. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan. Kami tutup dengan parama Santi. Om Santi 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 Om.